Bab 146. Roh beracun hanyalah tubuh roh dengan kesadaran rendah, tidak berwarna dan tidak berbentuk, mirip dengan tubuh jiwa sederhana. Setelah disedot secara paksa oleh Yun Che dengan api Phoenix, ia terbakar di bawah api Phoenix. Mengerikan, roh beracun itu sudah cukup untuk membuat hampir semua dokter ajaib di dunia tak berdaya, tapi di bawah tangan Yun Che, itu dilakukan dalam hitungan menit. Ini seharusnya menjadi hal yang menarik, tapi ketika Yun Che akhirnya menyadari apa yang telah dia tangkap di tangan kanannya, saat aku mengambil sesuatu, tiba-tiba aku merasakan hawa dingin di hatiku, dan 4 kata terlintas di benakku. Sialan, mati. Dia tidak kecewa saat telapak tangannya menutupi dadanya, tubuh peri membeku, matanya yang sedikit tertutup tiba-tiba terbuka, dan seluruh tubuhnya melepaskan aura pembunuh yang sangat dingin dan kekuatan mendalam yang agung dalam sekejap. Dengan kekuatan mendalam tertinggi setengah langkah Wang Xuan, selama dia tidak mau, hanya sedikit orang di seluruh kekaisaran angin biru yang memiliki kemampuan untuk menyentuh bagian manapun dari tubuhnya. Dan sejak dia dilahirkan hingga sekarang, dia adalah seperti salju pertama yang turun dari ketinggian, namun belum sampai ke permukaan tanah. Belum lagi badannya, bahkan sudut bajunya pun belum tersentuh oleh siapapun. Ini ada kaitannya dengan Xuan Gong yang ia latih, dan terlebih lagi dengan temperamennya. Namun, dia juga baru saja menyadari keberadaan roh beracun di pembuluh darah yang dalam, dan tanpa sadar dia menatap gerakan roh beracun itu. Untuk sementara dia kehilangan kewaspadaan terhadap Yun Che, dan tiba-tiba tersentuh oleh tangan Yun Che di tangannya, dada. Aura Xuan Li bercampur dengan kemarahan dan niat membunuh, dan meledak sepenuhnya tanpa disadari. Namun, ketika mata peri melihat roh beracun yang terbakar, hatinya tiba-tiba melunak, dan dia dengan paksa menarik aura Xuan Li. Tapi Yun Che adalah terlalu dekat dengannya, dan tidak mudah untuk sepenuhnya menarik kembali aura energi dalam yang dilepaskan karena kemarahan dan niat membunuh. Masih ada sebagian kecil dari sisa energi yang menyapu tubuh Yun Che. Meskipun itu hanya terhubung ke energi normalnya yang dalam. Kekuatan yang tersisa kurang dari 1%, tapi bagaimanapun juga, ini adalah kekuatan mengerikan yang datang dari alam Tianxuan tingkat 10, jadi bagaimana mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang bisa ditahan oleh Yun Che. Dengan suara, bang, Yun Che merasa seolah-olah dia telah dipukul oleh palu yang berat, dan seluruh tubuhnya terasa seperti terbalik. Dia merasa seolah-olah tubuh dan organ dalamnya meledak dalam sekejap, dan kemudian, bahkan kesadarannya hilang sama sekali. Ledakan, ledakan, tubuh Yun Che terbang mundur seperti bola meriam, menghantam dinding dan mematahkan pohon tinggi setebal mangkuk di halaman. Setelah terus terbang puluhan meter, ia menghantam keras sebuah batu kuno, batu itu robek menjadi berkeping-keping, Yun Che terlempar ke tanah, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan tak lama kemudian, genangan besar darah menumpuk di bawahnya. Murid istana dalam biasanya berada di pagoda Juxuan, dan mereka memiliki kebebasan mutlak dan tidak ada yang mengendalikan mereka. Atau mungkin sudah biasa bagi para murid untuk berkelahi satu sama lain di dalam istana, dan suara-suara seperti itu tidak mengherankan. Oleh karena itu, ketika ada suara yang begitu keras, tidak ada yang bergegas mendekat, dan bahkan tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Bayangan putih langsung terbang melintasi jarak puluhan meter dan mendarat di depan Yun Che yang tidak sadarkan diri. Mata peri itu sangat rumit saat ini, dan perasaan setelah dicengkeram dengan kuat olehnya masih tetap ada di dada kirinya. Itu membuat dia malu dan marah. Tapi dia tahu lebih jelas bahwa Yun Che melakukannya secara tidak sengaja, dan alasan mengapa dia membuat kesalahan besar adalah untuk mengusir roh beracun yang mengerikan darinya. Namun, tanpa sadar ia membuka aura misteriusnya dan langsung membunuh orang yang baru saja menyelamatkannya. Meski ia telah menyentuh pantangannya, ia tetap berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Sedikit rasa bersalah melintas di mata indah peri itu, dia menghela nafas sedikit, mengangkat tangannya yang bersalju, dan gumpalan bunga es yang indah dan seperti mimpi berkibar di bawah telapak tangannya, jatuh ke tubuh Yun Che, mencoba membekukan tubuhnya. Tapi ketika bunga es pertama menyentuh tubuh Yun Che, semua bunga es menghilang seketika, dan alis peri juga sedikit bergetar. Dia belum mati. Seorang pria muda di alam mendalam sejati tingkat pertama masih hidup setelah terkena auranya sendiri, dan tanda-tanda kehidupannya tidak terlalu lemah, yang mengejutkannya. Dengan jentikan tangan kanannya, tubuh Yun Che terbawa angin dingin dan dibawa kembali ke rumah. Ketika Yun Che sadar kembali, dia merasakan seluruh tubuhnya terbenam dalam rasa dingin, namun rasa dingin ini tidak membuatnya merasa tidak nyaman, namun memberinya perasaan nyaman.
Akhirnya aku bangun. Jasmine, yang menyadari bahwa dia sudah sadar, berkata dengan marah, jika kamu tidak berlatih teknik Buddha Agung, kamu pasti sudah mati sejak lama. Yunce membuka matanya dan segera dia mengingat apa yang terjadi sebelumnya, dan tiba-tiba merasakan gelombang emosi di dalam hatinya. Namun, yang dia rasakan bukanlah bahwa dia telah selamat dari bencana lain, tapi sensasi payudara peri kecil ini begitu indah, dia telah menghabiskan separuh hidupnya untuk menukarnya. Setelah menangkapnya sejenak, masih terasa berharga. Kamu sudah bangun. Sebuah suara dingin datang. Yunce memalingkan wajahnya dan melihat peri kecil berdiri di depan tempat tidur. Dia menggerakkan sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman ringan. Aku tidak menyangka kalau aku masih hidup. Aku juga terkejut kamu masih hidup. Mata indah peri itu dingin, dan tatapannya seperti dua bilah tajam yang terbuat dari es. Menusuk mata Yunce, kamu tidak mati setelah terkena auraku. Dan itu sangat berat. Kamu terluka, dan kamu pikir kamu akan koma setidaknya selama setengah bulan, tetapi kamu bangun setelah hanya 3 hari koma, dan bahkan luka di tubuhmu kurang dari setengahnya disembuhkan. Mungkin karena api Phoenix memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat, hidupmu jauh lebih sulit dari yang kukira. Menghadapi tatapan dinginnya, Yunce tersenyum pahit, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh sebelumnya. Aku hanya ingin untuk menangkap roh beracun, tapi aku tidak menyangka. Petik 2. Jika bukan karena kamu menyelamatkanku, apakah kamu pikir kamu masih hidup dan berbicara denganku sekarang? Kata peri dingin. Yunce menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pantas menerima hukuman ini karena menghujat peri kecil. Jika kamu tidak ingin memaksaku untuk membunuhmu, lupakan sepenuhnya apa yang terjadi 3 hari yang lalu dan jangan pernah menyebutkannya kepada siapapun lagi. Suara peri menjadi sedikit lebih dingin lagi, tetapi tidak memiliki nada yang menggigit, tatapan mematikan. Setelah beberapa hari, dia tidak lagi memiliki niat membunuh terhadap Yunce. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya hidup sampai sekarang. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu, Yunce bersumpah. Dia memeriksa tubuhnya. Meskipun ada luka di sekujur tubuhnya, tidak ada luka yang tidak dapat disembuhkan. Dengan keterampilan medisnya, dia bisa memberinya cukup waktu. Itu akan menjadi sembuh. Selain itu, dia telah memperhatikan sumber aura dingin yang dia rasakan. Meskipun aura ini dingin, aura ini mengandung energi dalam yang sangat kaya, melindungi dan memperbaiki organ dalam tanpa ada celah. Bukan saja cederanya tidak bertambah parah dalam beberapa hari, tetapi juga pulih lebih cepat dibandingkan trauma. Dan 3 hari penuh berlalu, dan dia tidak pergi. Dengan identitasnya, dia menghadapi orang lain yang menghujatnya, dia bisa saja meninggalkannya, tapi dia tidak melakukannya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa di balik penampilannya yang sedingin es, hatinya mungkin sama dinginnya, tapi dia sama sekali tidak kejam. Peri kecil, terima kasih. Untunglah kamu tidak membunuhku, tapi kamu juga menyelamatkanku, kata Yunce lemah. Kamu tidak perlu terlalu sentimental. Aku menyelamatkanmu karena aku masih membutuhkanmu untuk mengeluarkan sabu dari tubuhku. Petik 2. Peri itu menutup wajahnya dengan kain kasa salju dan berkata dengan suara dingin. Sebenarnya, ada satu hal yang aku tipu padamu, Yunce berkata perlahan, aku katakan sebelumnya bahwa akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk menghilangkan racun di tubuhmu. Faktanya, untuk menghilangkan racun dari tubuhmu sepenuhnya, itu hanya membutuhkan beberapa tarikan napas. Terlebih lagi, aku ingin menyelamatkanmu dari motif egois, karena kekuatanmu yang dalam telah mencapai puncaknya, pada tingkat yang dapat mengabaikan seluruh kekaisaran angin biru. Aku berharap dengan menyelamatkanmu, kamu akan berhutang budi padaku, tidak peduli seberapa buruknya, itu telah bersinggungan denganku selama 10 hari, menciptakan kemungkinan bantuan besar untuk masa depanku. Seperti yang diharapkan, peri kecil yang cantik harus mendapat balasan karena menipu gadis. Peri kecil, setelah Yunce selesai berbicara, dia mengangkat tangan kirinya, dengan telapak tangannya menghadap peri kecil, dan dengan enggan mengedarkan kekuatan misteriusnya. Tiba-tiba, kekuatan pemurnian racun langit mutiara membelai tubuh peri kecil itu bersama dengan kekuatan misteriusnya, naik. Peri kecil itu mengerutkan kening, tetapi tidak menolak atau menghalanginya. Kekuatan pemurnian menyebar ke tubuh peri kecil, di bawah bimbingan Yunce. Semua racun es asli di tubuhnya dimurnikan hanya dalam beberapa napas, tanpa meninggalkan jejak. Racun asli dari binatang racun langit secara alami sangat menakutkan,
tetapi karena mutiara racun langit adalah harta paling berharga dari langit misterius, di depannya, dibandingkan dengan racun yang ditimbulkan oleh Jasmine, bahkan sebutir pasir di depannya, gunung es itu tidak ada gunanya, tidak sebaik butiran racun langit beracun yang diracuni Jasmine bisa dimurnikan secara perlahan, apalagi ini hanya sumber sabu. Oke, dengan cara ini, semua racun telah dihilangkan. Yunce mengambil kembali tangannya dan menghela nafas lega, wajahnya yang sakit-sakitan menambahkan sedikit kelelahan. Racun di tubuhnya yang tidak bisa diatasi dengan seluruh kekuatannya yang dalam benar-benar hilang dalam sekejap, dan hati dingin peri kecil itu, yang jarang mampu mengalami fluktuasi emosi, tiba-tiba terkejut. Pengetahuannya begitu luas sehingga hanya sedikit orang di seluruh Blue Wind Empire yang bisa menandinginya. Tapi dia belum pernah mendengar metode apapun yang bisa menghilangkan racun seperti itu sepenuhnya dalam sekejap, bahkan Gu Qihong, dokter nomor 1 di Kerajaan Angin Biru, sama sekali tidak bisa melakukannya. Dan orang ini hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki alam misterius sejati. Jika dia tidak diracuni dan menanggungnya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa semua ini benar. Akhirnya melihat jejak gejolak emosi di wajah peri kecil itu, Yunce tersenyum bangga dan berkata, "Saya memiliki metode detoksifikasi khusus, dan saya meminta peri kecil untuk merahasiakannya. Untuk saya bersama dengan api Phoenix di tubuh saya, jika tidak, aku pasti akan mendapat banyak masalah. Namun, jika peri kecil itu diracuni oleh racun yang tidak bisa dihancurkan di masa depan, kamu bisa datang kepadaku, dan aku pasti akan membantumu menyingkirkannya." Mata peri kecil itu rumit. Dia tidak bisa lagi menghubungkan pemuda yang terluka parah di tempat tidur ini dengan murid kecil alam mendalam sejati dari Istana Mendalam Angin Biru, tidak peduli seberapa cepat penglihatannya melihat bahwa dia telah diracuni oleh sumber metamfetamin, atau betapa tenang dan tenangnya dia di bawah tekanan kekuatannya yang dalam, mata yang begitu dalam sehingga bahkan dia tidak bisa melihatnya, dan kemampuan untuk memusnahkan racun dengan tangan terangkat, semua membuatnya rasakan misteri dan keanehannya secara mendalam. Dan, sedikit rasa bahaya yang datang entah dari mana. Racun di tubuhku telah disembuhkan, dan lukamu sudah keluar dari bahaya. Dalam hal ini, aku tidak perlu tinggal di sini. Setelah mengatakan itu, sebelum Yunce bisa bereaksi, tubuh peri kecil itu sudah terisi dengan roh es. Tubuh anggun itu perlahan-lahan menyatu dalam roh es dan benar-benar menghilang di depan Yunce. "Hei, peri kecil," Yunce segera berdiri. Tetapi sebelum kata-kata itu keluar, sosoknya sudah tidak ada lagi di depan matanya. Suara Yunce berhenti dan berubah menjadi beberapa kata yang hilang, "Sungguh, pergi saja seperti ini." Pada saat ini, suara lembut dan dingin perlahan datang dari atas, "Kita akan bertemu lagi dalam 2 bulan. Lalu, aku akan melindungimu selama 3 bulan sesuai keinginanmu." Suara itu seperti awan menghilang seperti asap. Yunce terkejut sesaat. Lalu dia berbaring kembali di tempat tidur. Dia menghela nafas lega, lalu menutup matanya, tersenyum sedikit, dan bergumam sedikit di mulutnya. Dia seharusnya bingung. Orang dari Istana Abadi. Sudah hampir setahun sejak aku berpisah dari istri King Yue. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya di sana. Bab 147. Dao Futujue Yunce hanya berada pada level setengah level terbaiknya, tetapi kemampuan penyembuhan diri yang dibawanya sangat mencengangkan. Yunce terluka parah akibat serangan peri kecil itu, namun dalam beberapa hari, luka dalam dan luar hampir sembuh. Meskipun ini banyak berkaitan dengan keterampilan medis Yunce, tanpa teknik Buddha Agung, tidak peduli seberapa tinggi keterampilan medis Yunce, dibutuhkan setidaknya lebih dari sebulan untuk mencapai tingkat ini. Setelah pulih dari luka-lukanya, Yunce menyiapkan makanan dan kembali ke Pagoda Juxuan. Dia tinggal di Pagoda Juxuan hampir sepanjang waktu, dan budidaya kekuatan mendalamnya serta teknik Buddha Agung Buddha berjalan beriringan. Lan Suerwo akan datang mengunjunginya setiap beberapa hari, dan seringkali dia tidak dapat menemukannya. Dia hanya bisa diam-diam meninggalkan beberapa makanan lezat dan pakaian yang dia pilih dengan cermat untuknya di kamarnya. Terkadang dia kebetulan kembali. Ketika dia tiba di kediamannya, dia bertemu dengan Lan Suerwo yang datang mengunjunginya. Lan Suerwo tidak tinggal terlalu lama dan pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun dia selalu tersenyum lembut dan hangat, Yunce bisa melihat kedalaman matanya. "Aku merasa bingung dan semakin khawatir." Lan Suerwo tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun, dan Yunce tidak bertanya apapun, seluruh energinya terfokus pada kultivasi. Pada hari ini,
Yun Che yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya, permukaan tubuhnya dipenuhi cahaya perak, dan menara kecil cahaya perak muncul di atas kepalanya, melayang, lalu perlahan tenggelam ke dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah tiba-tiba berada di dunia lain, meskipun itu masih Xuan Jian yang familiar, apa yang dia lihat, dengar, cium, dan rasakan sama sekali berbeda. Bukan karena hal-hal di sekitarnya berubah, tetapi keseluruhan pribadinya telah berubah total. Matanya menjadi lebih jernih, dan dia dapat melihat hampir setiap butir debu di bawah kakinya. Telinganya menjadi lebih tajam. Saat dia tenang, bahkan suara aliran udara pun terdengar samar. Kulitnya menjadi lebih putih dan lembut, seolah-olah itu seperti bayi yang baru lahir, dengan sedikit kilau di permukaannya. Belum lagi kuat dan kasar, bahkan kejantanan yang seharusnya dimiliki seorang pria telah hilang sama sekali. Begitu halus sehingga bahkan wanita pun bisa iri padanya. Tahap pertama Jalan Agung Buddha secara resmi telah selesai. Hanya butuh 2 bulan. Kamu mengejutkanku lagi, Jasmine, yang sudah lama tertidur di dinding, mengangkat matanya dan menatapnya. Dia terkejut dengan kemampuan pemahaman Yun Che yang seperti monster. Yun Che berdiri, dan sambil berpikir, pedang raksasa tuan dipanggil dari mutiara racun langit. Dia memegangnya dengan kuat di tangannya dan memegangnya secara horizontal di depannya. Kali ini, dia tidak mengaktifkan roh jahat itu, tetapi dia dengan mantap mengambil pedang berat seberat 3.900 kg itu. Meski masih berat, pedang itu tidak lagi terlalu berat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Perasaan di tangannya, seperti memegang senjata seberat 5-600 kg. Yun Che melambaikan tangannya dan menarikan pedangnya yang berat, menggambar busur gelap besar di depan Yun Che. Ho, pedang berat, yang beratnya hampir 4.000 kg, diayunkan dengan suara seperti deru badai. Jasmine, yang berjarak lebih dari 10 langkah dari Yun Che, langsung merasakan kekuatan berat menderu ke arahnya. Aliran udara di seluruh Xuan Jian langsung kacau, dan bahkan batasan yang menyegel Xuan Jian pun sedikit bergetar. Pedang ringan diayunkan, tetapi pedang itu tajam dan pedang itu kuat, tetapi pedang itu tidak pernah dapat menciptakan kekuatan untuk menyapu ribuan tentara, menjadi sangat mendominasi, dan menghancurkan langit dan bumi. Di antara ribuan tentara, hanya yang berat pedang bisa melakukannya. Raungan yang membuat seluruh ruangan bergetar, membuat mata Yun Che melebar, dan darah di tubuhnya mendidih. Dia memutar tubuhnya, menyebabkan pedang berat di tangannya berayun dengan liar, menyapu, menebas secara diagonal, mengangkat, dan menebas. Setiap kali dia mengayunkannya, semuanya sekuat pelangi, sangat mendominasi, dan mengeluarkan suara siulan pedang yang memekakkan telinga, membuat Yun Che merasa bahwa meskipun ada gunung tinggi di depannya, dia bisa menyapunya, jatuh dengan satu pedang, dan bahkan jika ada ribuan kuda berlari di depannya, dia masih bisa menguburnya dengan satu pedang. Minumlah. Dengan hantaman pedang terakhir, Yun Che menghantam tanah dengan keras. Boom! Tanah di Xuan Jian juga dibatasi oleh kekuatan yang dalam. Ini sangat keras dan tidak dapat dirusak oleh kekuatan mendalam dari alam mendalam sejati. Namun, di bawah pedang Yun Che, seluruh Xuan Jian bergetar hebat, dan terdengar suara keras, retakan sepanjang beberapa meter langsung muncul di tanah, dan kemudian butuh waktu lama hingga retakan tersebut perlahan pulih. Setelah menarikan puluhan pedang berturut-turut, Yun Che berkeringat banyak dan terengah-engah. Dia memegang pedang yang berat itu dan duduk di tanah. Dia menyeka keringat panas dari dahinya, tetapi memiliki senyum gembira di wajahnya. Setelah semua ini berayun, dia benar-benar merasa bahwa mengambil pedang berat ini adalah pilihan yang tepat untuknya. Jasmine berjalan mendekat dan mengangguk sambil berkata, "Seperti yang saya harapkan, ketika Anda secara resmi memasuki seni Buddha Agung tingkat pertama, Anda dapat menggunakan pedang berat ini. Tetapi dapat menggunakannya tidak berarti Anda dapat sepenuhnya mengendalikannya. Kamu baru saja menari sebentar, dan kamu sudah lelah seperti ini, dan kamu sama sekali belum siap bertarung dengan pedang berat ini. Jadi, di bulan depan, tugasmu adalah beradaptasi. Beratnya, ini pedang yang berat, dan cara mengendalikannya dengan terampil." Jasmine berkata dengan sungguh-sungguh, "Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan memanggilnya ke dalam mutiara racun langit. Setiap kali kamu berlatih pedang, kamu harus berlatih sampai seluruh tubuhmu habis. Kamu akan berbaring di tanah sampai kamu tidak bisa bangun lagi. Sekali kamu berdiri, kamu harus membawa pedang berat ini di tanganmu. Bahkan jika kamu makan atau meninggalkan tempat ini untuk sesuatu,
kamu harus membawa pedang berat ini di punggungmu dan jangan pernah meninggalkan tubuhmu sedetik pun. Sampai ia dikeluarkan, sesuaikan dengan beratnya hingga kau tidak dapat lagi merasakan beratnya, dan biasakanlah dengannya hingga ia menjadi seperti tangan dan kakimu sendiri. Oke, Yun Che langsung mengangguk tanpa berpikir. Bahkan jika Jasmine tidak mengungkitnya, dia akan melakukannya. Tapi kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku akan tinggal bersamamu di ruangan misterius itu sebentar, tapi jika aku keluar sesekali, aku tidak bisa membawanya di punggungku. Kenapa? Jasmine mengerutkan keningnya. Apakah kamu tahu mengapa aku memilih dua keterampilan mistis terburuk di istana Taixuan sebelumnya? Yun Che bertanya balik, dan kemudian menjelaskan, alasannya sangat sederhana. Salah satu alasannya adalah aku tidak dapat melakukan apapun dalam 3 bulan terakhir. Saya tidak ingin berlatih keterampilan misterius lainnya. Saya hanya ingin berkonsentrasi pada peningkatan kekuatan saya yang mendalam dan berlatih bayangan penghancur Dewa Bintang. Saya secara acak memilih 2 buku paling sampah tentang keterampilan mistik. Itu hanya upaya yang disengaja untuk membuat orang-orang menertawakanku dan meremehkanku, karena aku sangat menyadari kesenjangan antara aku dan Murong Yi, dan aku juga memahami bahwa meskipun aku berkonsentrasi pada pelatihan selama 3 bulan, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, aku tidak bisa lagi membiarkan dia mewaspadaiku, karena Murong Yi adalah murid istana bagian dalam, tidak mungkin dia mampu kalah dalam pertarungan denganku. Dan begitu dia menjadi waspada, dia mungkin menggunakan cara lain metode sebelum atau selama pertandingan, dan tidak mungkin bagi saya untuk memprediksi metode apa yang akan digunakan. Pilihan saya akan pedang berat dan 2 keterampilan mistik sampah pasti akan membuat semua orang tertawa, dan dia akan menertawakan saya, yang akan membuatnya berpikir bahwa aku adalah orang yang sombong, cuek, dan konyol. Ditambah dengan kesenjangan kekuatan yang sangat besar, itu akan membuatku tertawa. Petik 2. Yun Che selesai berbicara, Jasmine mendengus dengan nada menghina, kamu biasanya menunjukkan arogansi dan arogansi, tapi sekarang kamu berhati-hati. Ini benar-benar kontradiktif. Petik 2. Tidak, ini tidak kontradiktif sama sekali. Yun Che berkata sambil tersenyum, arogansi adalah sesuatu yang diberikan Sang Yang. Orang lain bisa melihatnya, dan kehati-hatian harus selalu disembunyikan di dalam hati, dan tidak perlu menunjukkannya kepada orang lain. Yang pertama bisa membuatku hidup nyaman, dan yang terakhir bisa membuatku hidup lebih lama. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Di luar ruang misterius, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi dalam bulan ini, ketika kamu berada di ruang misterius ini, kamu tidak bisa meletakkan beban berat itu, pedang sejenak. Setiap kali kamu kelelahan dan tidak mampu berdiri, ada hal lain yang harus kamu lakukan. Lakukanlah. Ketika Jasmine mengatakan ini, matanya tiba-tiba mengembara sejenak, seolah dia tersentuh oleh kenangan yang tertanam dalam di jiwanya, dan bahkan suaranya menjadi lebih lembut. Pahami dengan segenap kekuatanmu. Sirius Hellgate Codex. Petik 2. Sirius Hellgate Code. Yun Che segera teringat, apakah itu teknik pedang epi yang kakakmu berlatih seperti yang kamu katakan sebelumnya? Itu, benar. Jasmine mengangguk perlahan, memalingkan wajahnya ke samping, tidak melepaskannya. Yun Che melihat kesedihan mendalam di matanya yang berbintang, dan berkata dengan suara dingin, kakak mengatakan bahwa kode Dewa Neraka Serigala Surgawi adalah teknik pedang epi yang paling kuat di dunia. Dengan mempraktikkannya, Anda dapat mengeluarkan kelebihan dan kekuatan epi secara maksimal. Yang paling pamungkas, adapun kode Dewa Neraka Serigala Surgawi ini, hanya saya dan saudara laki-laki saya yang membacanya. Saat saya melihat saudara laki-laki saya berlatih ilmu pedang, saya membacanya karena penasaran. Butuh waktu 1 tahun penuh bagi saya untuk memahami rumus umum dan kode serigala surgawi secara tidak sengaja. Pedang pertama, namun, karena senjata yang biasa saya gunakan adalah pedang pendek, saya hanya memahaminya karena saya menyukai saudara saya, dan itu tidak akan pernah digunakan suatu hari nanti. Sekarang, saya memiliki rumus umum, Sirius Hellgate Codex, dan pedang pertama seni pedang diberikan kepadamu. Seberapa banyak yang dapat kamu pahami dalam bulan ini tergantung pada pemahamanmu sendiri. Seni umum menjelaskan cara mengendalikan epi, semua kelebihan dan kekurangan epi, dan cara memaksimalkannya. Kelebihan dan meminimalisir kekurangan. Setelah Anda terbiasa dengan teknik umum, Anda benar-benar dapat mengontrol epi dengan sukses dan lengkap. Setelah itu,
kamu bisa memahami pedang pertama, Skywolf Slash. Meskipun ini adalah pedang pengantar kodeks Dewa Neraka Serigala Surgawi, kekuatannya jelas jauh di luar imajinasi Anda. Saat Jasmine berbicara, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke alis Yunce, mencetak rumus umum dan rumus pedang pertama, Sirius Hellgate Codex, ke dalam hatinya. Dia ingin memahaminya sepenuhnya dalam waktu 1 bulan. Tidak mungkin untuk orang lain untuk mencapai formula umum, tetapi Jasmine telah beberapa kali terkejut dengan kemampuan pemahaman Yunce yang luar biasa. Dia percaya bahwa akan sangat mungkin bagi Yunce untuk menyadarinya. Setelah formula mendalam memasuki hatinya, Yunce hanya menggunakan kesadarannya samar. Samar dengan sapuan tangannya, dia merasakan keterkejutan yang mendalam. Formula misterius itu seharusnya sudah mati, tetapi dari formula misterius, kode Dewa Penjara Serigala Sirian, Yunce jelas merasa mendominasi, galak, dan tirani, momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dari rumus misteriusnya saja, kekuatan besar yang terkandung di dalamnya dapat dilihat. Apakah itu hanya rumus umum dan pedang pertama? Yunce mau tidak mau bertanya. Aku hanya tahu rumus umum dan pedang pertama. Aku tidak tahu sisanya. Jasmine menggelengkan kepalanya, kode Dewa Neraka Serigala Surgawi selalu bersama kakakku. Setelah kakakku meninggal, kode Dewa Penjara Serigala Surgawi juga harus menghilang dari dunia bersamanya. Kamu mungkin pewaris terakhir. Bab 148. Langit, Serigala, Bunuh, Minum. Saat Yunce berteriak keras, aura agung seperti gelombang turbulen tiba-tiba dilepaskan dari pedang raksasa Tuan. Dalam sekejap, ruang di sekitarnya melonjak, dan udara didorong dengan paksa. Saat pedang berat itu menebas, di belakang Yunce, gambar serigala yang mengaum ke langit melintas. Boom! Pedang yang berat itu menghantam tanah, dan Xuanjian, yang memiliki batasan energi yang sangat dalam, tiba-tiba bergetar hebat, retakan lebar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat, sejumlah besar kerikil beterbangan, dan pasir yang kacau dan tebal langsung memenuhi seluruh Xuanjian. Jika itu tidak kuat dengan perlindungan kekuatan Xuan, di bawah serangan ini, seluruh Xuanjian terkoyak. Ini berhasil. Yunce memegang pedang berat itu dan perlahan berlutut di tanah. Dia terengah-engah, tetapi dengan senyum yang sangat bersemangat di wajahnya, aku akhirnya berhasil mengayunkan tebasan Sirius. Jasmine awalnya berpikir bahwa Yunce dapat memahami rumus umum kode Dewa Neraka Serigala Surgawi dalam waktu 1 bulan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Yunce tidak hanya sepenuhnya memahami rumus umum, tetapi juga sepenuhnya memegang pedang pertama Serigala Surgawi. Tebasan Serigala Surgawi keluar. Selama kurun waktu ini, kecuali Yunce yang sesekali meninggalkan Xuanjian, Epi tersebut tidak pernah meninggalkan tubuhnya sedetik pun, bahkan saat ia sedang tidur, Epi tersebut digendong di punggungnya. Selama latihan pedangnya yang biasa, dia sangat keras pada dirinya sendiri. Setiap kali, dia benar-benar kelelahan, hampir sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari kelingkingnya. Pada awalnya, dia akan melelahkan dirinya sendiri puluhan kali sehari, dan kemudian jumlahnya akan meningkat. Jumlahnya semakin sedikit, dan pedang raksasa Tuan menjadi semakin gesit di tangannya, tetapi badai kekuatan yang ditimbulkan oleh setiap ayunan pedang berat menjadi lebih kuat dan tak tertandingi. Debu di Xuanjian tidak menyebar untuk waktu yang lama. Setelah debu, Jasmine diam-diam melihat sosok Yunce yang kabur, matanya yang berbintang sudah penuh dengan air mata. Dia secara impulsif mengajari Yunce Jalan Agung Buddha, dan kemudian mengajarinya bukankah hanya untuk sesaat seperti ini untuk memberinya kanon Dewa Neraka Serigala Surgawi. Tebasan Sirius pertama yang lengkap dari Yunce tadi, ayunan pedang, teriakan, tarian tubuh, raungan pedang yang berat. Kemiripan itu membuatnya tiba-tiba melihat sosok yang menghantuinya. Namun alasannya dengan kejam mengatakan kepadanya bahwa itu bukanlah kakaknya. Kakaknya tidak akan pernah muncul lagi. Sebuah Skywolf Slash menghabiskan sisa kekuatan Yunce. Dia berlutut di tanah dan tidak berdiri untuk waktu yang lama. Pada saat ini, giok transmisi suara di Sky Poison Pearl tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan seberkas cahaya datang dari Lan Suerwo. Suara itu terngiang di dalam hatinya. Adik laki-laki Yun, besok adalah hari di mana kamu dan Murong Yi akan bertarung. Ingatlah untuk bersiap terlebih dahulu. Yang terbaik adalah istirahat yang baik selama sehari. Aku akan meneleponmu besok pagi. Suara Lan Suerwo membuat Yunce membuka mulutnya. Besok waktunya bertengkar dengan Murong Yi.
Sulit untuk menyadari berlalunya waktu saat Anda berkonsentrasi pada kultivasi. Terkadang beberapa hari berlalu dengan tenang begitu Anda memasuki kondisi trance. Yun Che tidak menyadari bahwa 3 bulan penuh telah berlalu sejak ia pertama kali memasuki Xuanjian. Dalam 3 bulan terakhir, kecuali untuk kecelakaan, sesekali di mana dia bertemu peri kecil ketika dia keluar sekali, dia pada dasarnya menghabiskan seluruh waktunya di ruangan misterius. 3 bulan bisa dikatakan panjang atau pendek, dan dalam 3 bulan tersebut, perolehannya bisa dikatakan cukup besar. Hanya budidaya Daofu Tujue dan kanon Dewa Neraka Serigala Surgawi yang menyebabkan transformasi hampir sempurna di seluruh keberadaannya. Karena besok adalah tanggal pertarungan, Yun Che secara alami tidak akan terus berlatih. Pedang pertama Tianlang juga telah dikuasai, dan dia sangat puas. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, dia mengganti pakaiannya, meninggalkan menara Juxuan, kembali ke kediamannya, melemparkan dirinya ke tempat tidur dan tertidur. Saat dia tertidur, kekuatannya yang mendalam di alam mendalam sejati tingkat pertama, yang telah mencapai puncaknya setengah bulan yang lalu, juga diam-diam menerobos stabilitas Yun Che dan dipromosikan ke alam mendalam sejati tingkat kedua. Selama periode ini di Xuanjian, Yun Che hanya tidur selama 2 atau 3 jam setiap hari, namun kali ini ia tidur terus-menerus dari sore hingga keesokan paginya, hingga ia terbangun oleh ketukan di pintu. "Adik Yun, apakah kamu di dalam?" Yun Che terbangun karena suara ketukan di pintu. Dia tidur sangat nyenyak. Ketika dia bangun, dia sangat energetik. Dia berbaring, melompat dari tempat tidur dan merapikan pakaiannya, lalu dia segera berjalan dan membuka pintu. Lan Sueruo berdiri di depan pintu dengan tampan, dengan senyum tipis, dia memegang kotak makan siang besar di tangannya, yang berbau harum segar. Wow, baunya seperti apa? Harum sekali. Yun Che telah makan semua jenis makanan kering selama ini. Dia biasanya tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika dia terpikat oleh aroma ini, seluruh perutnya bergetar. "Sarapanmu?" Lan Sueruo mengangkat kotak makan siang di depan matanya dan berkata sambil tersenyum. Saat kotak makan siang dibuka, 4 hidangan lezat dan 1 sup terlihat, dipenuhi dengan aroma yang nikmat. Sejak meninggalkan klan Xiao, Yun Che telah makan dan minum di paruh pertama tahun ini, dan di paruh kedua tahun ini dia pada dasarnya makan makanan kering untuk memuaskan rasa laparnya. Makanan lezat seperti ini sudah tidak ada lagi, dia terlalu lama. Yun Che duduk di meja dan mulai makan dengan liar. Setelah mengambil beberapa gigitan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan sedikit malu, "Kakak senior, apakah kamu sudah makan?" Lan Sueruo tersenyum sedikit dan berkata, "Saya sudah makan. Kamu makan pelan-pelan, sekarang baru jam 8, dan masih ada setengah jam sebelum duel." Yun Che segera mulai makan dengan lapar, sementara Lan Sueruo memegang dagunya di tangannya dan menatap anaknya dalam diam. Dia tampak seperti sedang makan, dan tanpa sadar tertawa. Dalam waktu kurang dari setengah seperempat jam, Yun Che telah memakan semuanya. Hampir tidak ada sisa yang tersisa. Dia mengedipkan matanya dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah ini enak?" "Ya, enak sekali. Hampir sama enaknya dengan masakan bibi kecilku." Yun Che menepuk perutnya dan berkata dengan puas. "Ya, itu bagus." Lan Sueruo mengangguk gembira, dengan sentuhan kenyamanan dan kenyamanan di antara alisnya. Perubahan ekspresinya membuat Yun Che terkejut, dan kemudian dia bertanya ragu-ragu, "Kakak senior, apakah makanan ini dibuat olehmu sendiri?" Petik 2. "Ya." Lan Sueruo mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ini bisa sesuai dengan seleramu. Ini yang terbaik, tapi kamu benar-benar terlihat seperti anak kecil ketika kamu makan. Aku sudah berumur 17 tahun, jadi aku tidak terlihat seperti anak kecil lagi." Yun Che menekan ujung hidungnya, mengangkat matanya, dan berkata sambil tersenyum tipis. Mata agresif menatap langsung ke mata indah Lan Sueruo, "Kakak senior, kamu sangat cantik, sangat lembut, dan kamu memiliki keterampilan yang bagus. Aku ingin tahu pria mana yang cukup beruntung untuk disambar petir di masa depan, untuk mendapatkan kebaikanmu. Baiklah, tidak bisakah kamu benar-benar mempertimbangkan pria yang lebih muda darimu dan sudah menikah?" "Ini dia, lagi." Lan Sueruo memutar matanya tak berdaya, "Jika kamu berani menggoda kakak perempuan lagi, aku tidak akan memasak untukmu di masa depan." Maksudnya, jika aku tidak menggodamu, kakak perempuan akan sering memasak untukku di masa depan."
Wajah Yun Che dipenuhi dengan senyum terkejut. Itu tergantung pada penampilanmu. Lan Suerwo tersenyum lembut, dengan sedikit pesona dalam kehangatannya yang bahkan tidak dia sadari. Dia mengeluarkan satu set pakaian sutra putih dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di depan Yun Che. Ini adalah pakaian latihan yang baru saja saya buatkan untuk Anda, harus sangat pas dengan tubuh Anda. Pakaian latihan ini telah diproses secara khusus. Tidak hanya sangat nyaman untuk bergerak, tetapi juga memiliki kemampuan tertentu untuk menahan kekuatan eksternal. Saat kamu melawan Murong Yi nanti, kamu akan bisa memakainya saja. Yun Che mengambilnya dan tidak langsung memakainya, tapi mencium sedikit aroma di atasnya. Meski sangat ringan, baunya sangat familiar. Itu adalah wewangian tubuh Lan Suerwo yang lembut dan menyentuh hati. Dia tersenyum dan berkata, apakah kakak perempuanku juga membuatkan seragam pelatihan ini untukku? Lan Suerwo menggerakkan bibir merah mudanya, rona merah muncul di wajahnya yang bersalju, menunduk dan berkata, aku yang pertama. Ini yang pertama kali ini aku sudah membuat pakaian pria, jadi aku tidak tahu apakah itu cocok. Pokoknya, kamu mencobanya dulu. Setelah mengatakan itu, Lan Suerwo membalikkan punggungnya. Melihat punggung Lan Suerwo, Yun Che tersenyum, dan arus hangat keracunan muncul di hatinya. Dia melepas mantel aslinya secepat mungkin dan mengenakan pakaian latihan yang dibuat oleh Lan Suerwo sendiri. Kakak senior, aku sudah berubah. Lan Suerwo berbalik dan menatap Yun Che, yang telah berganti pakaian menjadi seragam pelatihan putih, dan cahaya aneh tiba-tiba muncul di matanya yang indah. Dibandingkan dengan 3 bulan lalu, Yun Che sedikit lebih tinggi. Lan Suerwo juga mempertimbangkan hal ini dengan cermat saat menjahit, jadi seragam pelatihan ini sangat cocok untuknya. Tidak ada rasa keganjilan, namun dalam 3 bulan terakhir, Yun Che telah menjadi lebih dari sekedar tinggi, di bawah kelahiran kembali yang dibawa oleh seni Buddha Agung. Mata, kulit, aura, dan temperamennya semuanya mengalami perubahan halus, dan matanya menjadi lebih dalam. Sekilas, itu seperti langit berbintang yang luas. Senyuman di sudut mulutnya memiliki kejahatan yang tak terlukiskan dalam kehangatannya, dan wajahnya yang semakin dewasa sangat tampan. Dan dia telah melihat terlalu banyak pria tampan, dia tidak akan pernah memiliki emosi di hatinya karena penampilan seorang pria. Tetapi melihat Yun Che saat ini, pandangannya kabur dan jantungnya berdebar kencang. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya sedikit, dan berkata dengan sedikit panik, ini sangat cocok, dan juga terlihat bagus. Yun Che mengangkat lengannya, dengan lembut mencium bau di lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum, ini dibuat oleh kakak perempuanku sendiri. Aku pasti akan menghargai pakaian yang kubuat. Terima kasih, kakak perempuan. Petik 2. Lalu, bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Lan Suerwo berkata main-main dengan bulu mata yang sedikit melengkung. Baiklah, biarkan aku memikirkan hal ini. Yun Che mengangkat kepalanya, berpikir, lalu tiba-tiba tersenyum misterius dan berkata, kakak senior, tolong tutup matamu dulu. Hah, Lan Suerwo mengedipkan mata indahnya. Lalu dia menutup matanya dengan patuh dan menunggu ucapan, terima kasih, dari Yun Che. Dia menduga mungkin Yun Che ingin memberinya kejutan, dan tidak peduli gadis seperti apa dia memiliki harapan yang tak terhindarkan untuk sesuatu seperti kejutan. Begitu matanya terpejam, dia merasakan nafas pria yang familiar mendekatinya. Kemudian, sepasang lengan tiba-tiba melingkari pinggang rampingnya. Sebelum dia sempat bereaksi, sentuhan panas mencium bibirnya. Di bibirnya, aroma maskulin yang kuat menetap di ujung hidung. Kakak senior, aku. Pikiran Yun Che tiba-tiba menjadi lebih jernih, dan dia tahu bahwa dia terlalu tiba-tiba dan menyinggung. Kamu, Lan Suerwo menggigit bibirnya, tidak berani menatap langsung ke arah Yun Che, dia tidak bisa menahan rasa panik di hatinya. Jahat, orang jahat. Dia awalnya ingin memarahi Yun Che, tapi begitu dia mengatakannya, itu seperti kemarahan seorang gadis muda terhadap kekasihnya, yang membuatnya semakin tersipu, dan dia berlari keluar seolah-olah sedang berlari jauh. Kakak senior, tunggu aku. Yun Che dengan cepat mengejarnya dan meraih tangan kecil Lan Suerwo. Lan Suerwo secara tidak sadar ingin melepaskan diri, tetapi setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, dia tidak dapat membukanya dan hanya bisa membiarkannya memegang itu. Dia dan Yun Che berjalan berdampingan, menundukkan kepala, tidak pernah berani menatapnya lagi. Bab 149.
Alun-alun pusat istana luar istana mendalam angin biru mencakup area yang luas. Sejumlah besar murid istana luar biasanya berkompetisi di sini dan menarik lebih banyak penonton. Berbagai kompetisi kekuatan mendalam di istana luar juga akan diadakan di alun-alun ini. Saat ini, seluruh alun-alun puluhan kali lebih hidup dari biasanya. Platform pusat dipenuhi orang. Lebih dari 80% dari lebih dari 50.000 murid asing berkumpul di sini, mengelilingi area pusat sepenuhnya. Mereka memandang ke atas dengan penuh semangat platform, menunggu kedatangan protagonis hari ini. Hari ini adalah hari pertarungan antara Yun Che dan Murong Yi. Tapi protagonis di hati para murid luar ini jelas bukan Yun Che, tapi Murong Yi. Sebagian besar murid luar ini datang ke sini untuk melihat sekilas murid dalam. Adapun Yun Che, dia telah menjadi bahan tertawaan dalam tradisi lisan para murid di luar istana selama 3 bulan terakhir. Awalnya, seorang murid yang baru saja memasuki istana menantang murid-murid istana bagian dalam tanpa melebih-lebihkan kemampuannya. Ini tidak layak untuk menarik perhatian sebesar itu. Poin kuncinya adalah bahwa pertempuran ini benar-benar mengingatkan wakil kepala istana Qin Wuxiang, dan Qin Wuxianghe juga secara pribadi menjadi saksi dari pertempuran ini. Dengan cara ini, tidak mungkin untuk tidak menarik perhatian seluruh Xuanfu. Waktu yang ditentukan semakin dekat, dengan kurang dari 1/4 jam tersisa, namun baik Yun Che maupun Murong Yi tidak muncul. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di timur alun-alun, dan semburan teriakan pun terdengar. Lihat, ini istana Tuan Qin. Istana Tuan Qin ada di sini. Petik 2. Kerumunan berpisah dan sekelompok orang berjalan perlahan. Pria parubaya di kepala mengenakan jubah ungu, memiliki wajah yang baik, dan membawa aura menakjubkan dalam gerakannya. Dia adalah Qin Wuxiang, wakil master istana Blue Wind Swan. Di sampingnya ada seorang pria yang tersenyum Qin Wuyu diikuti oleh beberapa tetua dan tutor dari istana lain. Qin Wuxiang dan yang lainnya duduk di sebuah paviliun tidak jauh dari platform tinggi, memandangi platform tinggi yang sepi dengan mata acuh tak acuh. Para murid di sekitarnya tanpa sadar melangkah mundur dan memandangi paviliun dengan kagum. Tuan Istana Qin benar-benar ada di sini. Omong kosong, orang macam apa Tuan Istana Qin itu? Tentu saja dia menepati janjinya. Petik 2. Tetapi mengapa Tuan Istana Qin setuju untuk menyaksikan pertempuran seperti itu secara langsung? Yun Che dan kakak senior Murong memiliki keseluruhan kesenjangan antara alam besar, bahkan dalam 3 bulan terakhir, kesenjangan ini tidak dapat dipersempit banyak, dan bahkan mungkin lebih jauh. Bahkan orang bodoh pun dapat membayangkan hasil pertempuran. Pikiran Tuan Istana Qin tentu saja tidak seperti yang kita pikirkan. Bagi mereka yang bisa mengetahuinya, mungkin Tuan Istana Qin hanya iseng saja. Beberapa saat berlalu setelah Qin Wuxiang tiba, namun Murong Yi dan Yun Che masih belum muncul. Hanya tinggal beberapa menit tersisa sebelum jadwal pertempuran, dan diskusi di alun-alun menjadi semakin nyaring. Pada saat ini, ledakan seru datang dari utara alun-alun. Murong Yi ada di sini. Petik 2. Di bawah tatapan gembira dari murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, Murong Yi akhirnya muncul. Di sebelahnya, ada seorang pria berpakaian serba putih. Wajah pria itu tampan dan feminin, dan matanya setengah juling, mata tidak fokus dan dingin. Lihat orang di sebelah Murong Yi. Itu Feng Bai, yang berada di peringkat 36 di peringkat Tianxuan. Petik 2. Wow, 36. Jeritan para murid luar tiba-tiba menjadi lebih keras. Kedatangan Murong Yi dan Feng Bai menyebabkan keributan total di antara murid-murid luar yang memadati. Alun-alun, sebagian besar murid luar datang mengerumuni kerumunan hanya untuk melihat murid-murid dalam yang legendaris dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua mengangkat jari kaki mereka, mata terbakar. Sepupu, aku harus memberi pelajaran pada Yun Che kali ini. Yang terbaik adalah mengalahkannya sampai dia cacat. Aku telah menahan nada itu terakhir kali selama 3 bulan. Murong Yi, yang berada di antara kerumunan, meremas untuk waktu yang lama sebelumnya bergegas keluar. Ketika dia sampai di sisi Murong Yi, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tenang saja, dia hanya seekor tikus kecil yang tidak tahu ketinggian dunia. Aku akan membuatnya bulat seperti yang dia mau, dan datar seperti yang aku inginkan. Jika kamu ingin melampiaskan amarahmu sendirian, ya." Murong Yi mencibir dengan nada menghina. "Setelah menginjaknya, aku akan menyerahkannya padamu." Sebaliknya, dia juga mengatakan sebelumnya bahwa jika dia kalah, dia akan diserahkan padaku.
Petik 2. Hei, Murong Ye menggosok tangannya dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Sepupu, kalau begitu aku hanya menunggumu untuk memukulinya sampai mati. Dalam 3 hari ke depan, kemanapun kamu ingin pergi, sepupuku bisa tanyakan saja. Itu hanya belalang yang mencari kematian. Apakah kamu perlu menganggapnya serius? Feng Bai menguap dan berkata dengan tatapan malas dan membosankan. Murong Ye melirik ke platform tinggi dan mendengus dingin. Bukankah itu Yun Ce sudah datang? Petik 2. Belum. Murong Ye berkata dengan cepat, dan kemudian mencibir. Saya kira dia tidak berani datang sama sekali. Dia baru saja selesai berbicara. Setelah terjatuh, kerumunan di kejauhan tiba-tiba bersorak. Feng Bai menyipitkan matanya dan tertawa sinis. Hei, ini dia. Yun Ce mengenakan seragam pelatihan putih dan tiba hampir bersamaan dengan Murong Ye. Namun, kerumunan itu berisik dan dia pergi dengan sangat pelan. Selain itu, tidak banyak orang yang melihatnya, sehingga dia sudah lama tidak dikenali di keramaian. Baru setelah dia akhirnya masuk ke area tengah dan berjalan perlahan ke platform tinggi, mata orang-orang beralih padanya. Yun Ce berdiri di platform tinggi, melirik ke bawah, dan melihat Qin Wuxiang dan Qin Wuyu di pavilion tidak jauh. Setelah matanya berhenti sejenak, dia mendarat di sudut yang tidak mencolok di belakang kerumunan. Lan Suerwo diam-diam berbicara. Berdiri di sana, melihat ke sini dengan prihatin dan gugup, Lan Suerwo tersenyum sedikit ketika dia bertemu dengan tatapannya, dan kemudian tidak bisa tidak memikirkan adegan sebelumnya. Pipinya memerah, dan dia diam-diam menundukkan kepalanya. Sampai sekarang, otaknya masih dalam keadaan pusing, dan dia bahkan tidak mengerti bahwa tiba-tiba diperlakukan dan dianiaya olehnya seperti itu. Dia tidak merasakan sedikit pun penolakan di dalam hatinya bahwa dia seharusnya. Level 2 dari alam mendalam sejati. Titik tanda tanya petik 2. Murong Ye melirik Yun Ce di atas panggung dan sekilas bisa mengetahui tingkat kekuatannya. Apa? Level 2 dari alam mendalam sejati. Tidak mungkin. 3 bulan yang lalu, dia hanya berada di alam mendalam yang baru lahir. Kata Murong Ye dengan mata terbelalak. Feng Bai berkata sambil tersenyum. Cih, belalang yang sedikit lebih gemuk tetaplah belalang. Jika kakak Murong ingin menginjak-injaknya sampai mati, 1 jari kelingking saja sudah cukup. Tapi jika aku adalah kakak Murong, aku akan memberinya tumpangan yang menyakitkan sebelum aku menginjak-injaknya, kematian sepenuhnya. Selamat bersenang-senang lo, tidak banyak belalang di dunia ini yang cukup bodoh untuk mencari pelecehan sendirian. Aku akan membiarkan dia mengingat hari ini selamanya. Murong Ye mendengus dingin, dan tiba-tiba tubuhnya bergerak seperti dia membubung ke langit seperti burung. Besar, melompat sejauh puluhan kaki, mendarat dengan mantap di platform tinggi, dan berdiri di depan Yun Ce. Wow, kali ini Murong Ye melayang ke udara, menyebabkan seluruh penonton berseru. Sebagian besar murid luar membuka mulut mereka lebar-lebar dan memandang Murong Ye dengan kagum dan iri, membayangkan bahwa suatu hari mereka bisa mencapai keadaan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari seorang murid istana bagian dalam, dia bisa melintasi langit hampir 30 kaki. Sayangnya, kurasa tidak ada harapan sebelum aku berusia 20. Petik 2. Yang berbaju putih itu adalah Yun Ce. Dia terlihat sangat kurus dan lembut. Dia tampak seperti seorang mistikus dan terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. Apakah orang seperti itu berani menantang Murong Ye? Aku bahkan bisa menjatuhkannya dengan 1 pukulan. Murong Ye dan Yun Ce berdiri berhadapan satu sama lain. Di panggung, Murong Ye tinggi, dengan kulit gelap dan terbuka. Otot-ototnya menonjol, dan Anda dapat melihat sekilas bahwa mereka penuh dengan kekuatan ledakan. Di sisi lain, Yun Ce memiliki sosok yang ramping dan kulit yang halus dan lembut. Dia tidak agresif sama sekali. Secara halus, dia hanyalah seorang gadis setengah-setengah. Menurutmu, berapa banyak jurus yang diperlukan bagi Murong Ye untuk menginjak Yun Ce ini? Kurasa 3 jurus sudah cukup. Bergerak, 1 gerakan sudah cukup. Di pavilion tidak jauh dari platform tinggi, Qin Wuxiang tersenyum dan sepertinya menantikan pertarungan berikutnya. Dia melihat ke samping ke arah Qin Wuyu di sampingnya dan berkata, saya telah meningkat 2 dalam 3 bulan. Level, lumayan. Tapi Murong Ye berada di level ke-9 dari Zheng Xuan, dan 3 bulan telah berlalu, kekuatannya yang dalam juga meningkat secara signifikan, dan dia tidak jauh dari mencapai level ke-10. Wuyu, apakah menurutmu Yun Ce bisa mengalahkan Murong Ye? Apakah mungkin?
Petik 2. Ini, Qin Wuyu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sejujurnya, menurutku itu sama sekali tidak mungkin. Lagi pula, ada celah 7 level. Meskipun dia berada di alam baru lahir pada awalnya, kekuatan mendalam tingkat pertama menyebabkan kerusakan parah pada lawan di alam baru lahir tingkat ke-10. Tetapi perbedaan di setiap tingkat alam mistik sejati adalah sama sekali tidak sebanding dengan alam Nas Jansuan. Anak ini sombong dan tidak percaya diri. Gunakan kemampuanmu. Instruktur Qi dari belakang berkata sambil mencibir. Qin Wuxian tersenyum tipis dan berkata, saya pikir Yun Ce mungkin menang. Qin Wuyu segera melihat ke samping dan berkata dengan terkejut, saudaraku, kamu tidak pernah mengatakan apapun yang kamu tidak yakin, mengapa kamu begitu optimis tentang Yun Ce? Meskipun Yun Ce memiliki bakat luar biasa dan dapat bersaing antar level, kesenjangan 7 level di alam misterius sejati tidak mungkin diatasi, dan saya belum pernah mendengar ada orang yang melewatinya. Qin Wuyu memandang Yun Ce dan berkata perlahan, murong kekuatan mendalam Yi telah meningkat pesat dalam 3 bulan terakhir. Saya dapat dengan jelas melihat semua kemajuannya. Namun, Yun Ce telah meningkat tidak hanya dalam kekuatan yang mendalam. Selain penampilannya, dia membuat saya merasa sama seperti dia 3 bulan lalu. Segala sesuatu tentang dia benar-benar berbeda dari 3 bulan yang lalu. Sepertinya dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari ujung kepala hingga ujung kaki. Terlebih lagi, ada aura samar-samar dalam dirinya yang tidak bisa kulihat sama sekali. Perasaan yang sulit dipahami ini, hasil pertandingan berikutnya bagiku juga sama tidak dapat diprediksinya. Qin Wuyu. Petik 2. Wow Yu, waktunya telah tiba, pergi dan selenggarakan pertempuran ini. Tapi apapun hasilnya, di bawah sorotan semua orang, saya harap Anda harus benar-benar adil dan menangani masalah lain nanti. Kata Qin Wuxian dengan makna yang dalam. Qin Wuyu mengangguk, terbang, dan mendarat di tepi platform tinggi. Begitu dia muncul, seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua penonton menahan napas, menunggu adegan berikutnya. Sudah hampir waktunya, kalian berdua bisa mulai, Qin Wuyu berkata dengan tenang dan anggun, tapi ingat, ini hanya perdebatan, bukan pertarungan hidup dan mati. Anda tidak boleh melukai nyawa pihak lain, jika tidak, Anda akan dihukum berat. Oke, mari kita mulai. Suara Qin Wuyu jatuh, tetapi Murong Yi masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Menghadapi pengikut yang hanya berada di alam mendalam sejati tingkat kedua, dia benar-benar tidak perlu serius. Dia menatap Yun Ce dengan jijik. Dia berkata dengan sangat, Yun Ce, apakah kamu sudah menemukan cara untuk mati? Petik 2. Aku seharusnya menanyakan pertanyaan ini padamu. Yun Ce juga menjawab dengan cibiran menghina, tunjukkan senjatamu. Petik 2. Senjata. Murong Yi tertawa keras, untuk menghadapimu, apakah aku masih perlu menggunakan senjata? Petik 2. Benarkah? Yun Ce mengangkat sudut mulutnya dan menggerakkan pergelangan tangannya dengan santai, dalam hal ini, Anda tidak perlu menggunakan senjataku, kuharap kamu masih bisa tertawa setelah beberapa saat. Petik 2. Murong Yi dan Yun Ce bertukar beberapa kata, dan sudah ada ejekan di bawah. Sial, aku benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Apakah Yun Ce tahu siapa dia? Apakah dia tahu siapa orang yang berdiri di depannya? Aku tidak terlalu mempercayainya, tapi sekarang aku benar-benar mempercayainya. Zheng Xuan tingkat 9 masih membutuhkan senjata untuk menghadapi Zheng Xuan tingkat kedua. Orang ini masih sangat sombong. Istana mendalam Blue Wind kita yang megah sebenarnya memiliki hal yang lucu, kawan. Yun Ce ini juga tidak. Hanya kencing untuk menunjukkan kebajikanmu sendiri. Zheng Xuan level 2 sombong di depan kakak senior Murong. Sial, kakak senior Murong, biarkan dia turun dari panggung. Bab 150. Bocah sombong, aku akan memberitahumu hari ini apa arti langit dan bumi. Murong Yi tertawa marah mendengar kata-kata Yun Ce. Dia merasa seperti tikus yang sombong di depan singa seperti dirinya. Dia mengulurkan tangan untuk Yun Ce. Dia mengangkat tangannya dan berkata dengan nada menghina, ayo, tunjukkan padaku bagaimana kamu bisa mencegahku tertawa. Murong Yi mengandalkan statusnya dan tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk menyerang Yun Ce di depan umum. Yun Ce berhenti berbicara omong kosong dan menginjak tanah dengan kedua kakinya, kecepatannya langsung mencapai ekstrim, dan serangkaian hantu terbang langsung ke arah Murong Yi, dan dia meninju tepat di dada Murong Yi. Serangan Yun Ce jelas dilakukan dengan seluruh kekuatannya,
bergerak maju tanpa meninggalkan ruang untuk bermanuver, yang berarti serangannya benar-benar tabrakan langsung. Zheng Xuan level 2 mengambil inisiatif untuk bertabrakan langsung dengan Zheng Xuan level 9. Para murid asing yang hadir hampir tertawa terbahak-bahak. Jika Yun Ce menggunakan keterampilan fisiknya untuk menghadapinya, dia mungkin benar-benar mampu menahan satu atau dua gerakan, dan kemudian mereka akan bertabrakan, mencari penyiksaan dan kematian. Idiot, Murong Yi mencibir, melambaikan tangan kanannya, dan energi mendalam Zheng Xuan tingkat ke-9 melonjak, langsung memunculkan badai energi yang mendalam, dan memukul dada Yun Ce tanpa ampun, dengan suara kejam di mulutnya. Dia berbisik, berbaringlah di tanah dan melolong. Boom, boom, boom. Lengan kanan Yun Ce dan badai energi hitam Murong Yi bertabrakan dengan kuat, dan 3 suara tabrakan berturut-turut terdengar. Badai energi hitam Murong Yi tiba-tiba hancur seperti sebuah balon yang telah diledakkan secara paksa. Namun, pengebirian Yun Ce tetap berlanjut, dan lengan kanannya yang terentang hanya berjarak kurang dari setengah kaki dari dada Murong Yi. Apa? Murong Yi, yang sedang tersenyum galak dan hendak melihat Yun Ce jatuh ke tanah dengan luka serius, terkejut. Tubuhnya tanpa sadar mundur, dan seluruh energinya yang dalam terkonsentrasi pada lengan yang menghalanginya, depannya secepat mungkin. Ledakan, ada suara keras lainnya, dan lengan kanan Yun Ce dan lengan kanan Murong Yi bertabrakan dengan keras, badai energi yang dalam langsung meletus di tempat keduanya bertabrakan, mendorong mereka menjauh pada saat yang bersamaan. Yun Ce kemudian melompat 3 kaki jauhnya, berdiri kokoh, dan kemudian dengan santai melemparkan lengan kanannya. Murong Yi mundur 3 langkah dan berdiri di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Sepasang mata menatap Yun Ce, dan seluruh wajahnya menjadi lebih intens, berubah menjadi warna hati babi. Seluruh alun-alun pusat tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua murid benar-benar tercengang, tidak ada yang menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Dalam pertarungan dengan jarak yang sangat lebar ini, pertemuan pertama adalah tabrakan langsung dengan Xuan Li. Mereka mengira Yun Ce akan dikalahkan atau bahkan terluka parah dalam sekejap, tapi keduanya tampak seimbang, cocok. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun apakah benar-benar berimbang? Sebagian orang bisa melihatnya lebih jelas. Di pavilion, wajah Qin Wuxiang menunjukkan ekspresi terkejut sesaat, lalu dia tersenyum ringan. Meskipun Yun Ce melompat mundur 3 kaki dan Murong Yi hanya mundur 3 langkah, ekspresi Yun Ce tetap tidak berubah dan auranya setenang sebelumnya. Di sisi lain, Murong Yi, lengan kanannya jelas sedikit gemetar, dan lengan kanannya sedikit gemetar, jari yang terbuka juga itu menunjukkan bentuk yang sedikit bengkok. Terlihat jelas bahwa bahkan lengan dan telapak tangannya langsung mati rasa akibat benturan dari depan tadi, dan wajahnya bahkan lebih sulit untuk dilihat. Apakah ini bohong? Yun Ce itu jelas-jelas hanya berada di tingkat kedua dari Zheng Xuan. Petik 2. Kakak senior Murong pasti baru saja dengan santai mengujinya, bahkan tanpa menggunakan 1/10 dari kekuatan Xuannya. Pasti itulah yang terjadi. Petik 2. Kamu kenapa kamu tidak tertawa? Menghadapi Murong Yi yang jelek, Yun Ce menyeringai dan berkata sinis. Mati rasa di lengan kanan Murong Yi akhirnya sedikit mereda, dan dia berkata dengan wajah cemberut dan senyum yang dipaksakan, apakah kamu pikir kamu yakin akan kemenangan setelah melakukan salah satu gerakanku? Lelucon apa? Barusan, aku hanya menggunakan lebih sedikit dari setengah kekuatan misteriusku. Li, di mataku, kamu masih hanya tikus konyol. Pergilah ke neraka. Tubuh Murong Yi berhenti, dan kekuatan hitamnya dilepaskan tanpa syarat. Ototnya menonjol dan tulangnya retak di kakinya, hembusan angin tiba-tiba bertiup, mendorongnya menuju Yun Ce dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah teknik fisik tingkat lanjut, langkah mengejar bayangan. Kakak senior Murong melakukannya dengan sempurna. Kakak senior Murong bahkan menggunakan teknik fisik misterius. Apakah kamu bersiap untuk membunuh Yun Ce dengan satu pukulan? Murong Yi bertransformasi menjadi bayangan yang cepat, dan sangat cepat. Dia bergegas ke depan Yun Ce dalam setengah napas, dan kemudian tiba-tiba sosoknya berkedip, dan tiba-tiba menggerakkan separuh tubuhnya dengan aneh ke samping, dan arah serangan langsung berubah dari depan. Dia berbalik ke samping, dan sikunya dengan keras mengenai tulang rusuk Yun Ce. Perubahan sesaat ini segera membuat murid-murid di sekitarnya berseru kaget. Kecepatan yang begitu mencengangkan telah membuat orang sulit untuk bereaksi dengan segera, dan tiba-tiba terjadi perubahan yang begitu cepat.
Bagaimana pihak lain bisa bereaksi dengan teknik gerakan yang sangat misterius ini? Namun adegan selanjutnya membuat semua orang menahan napas. Reaksi Yun Che lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Lengan kirinya terangkat hampir seketika dan dipindahkan ke samping untuk melawan. Dia bertabrakan dengan ujung siku Murong Yi. Saat riak energi yang dalam menyebar, terdengar suara samar yang samar. Terdengar suara klik tulang. Meskipun Murong Yi terkejut karena serangannya diblokir, dia mencibir lagi. Jadi bagaimana jika serangan penuhnya diblokir? Satu-satunya hal yang bisa terjadi selanjutnya adalah siku lawan akan patah, seluruh tubuhnya akan terluka parah akibat pengaruh energinya yang sangat besar, dan dia akan muntah darah dan terbang menjauh. Namun, cibirannya hanya bertahan sesaat dan kemudian membeku sepenuhnya di wajahnya. Karena dia merasa setelah sikunya bertabrakan dengan lengan Yun Che, gaya umpan balik yang dia rasakan begitu kuat hingga darah dan organ dalam di sekujur tubuhnya bergejolak. Tanah di bawah kaki Yun Che retak di area yang luas, dan kakinya tenggelam dalam, tapi dia tidak mundur satu langkah pun. Dan benar-benar menahan serangannya. Bagaimana ini mungkin? Seluruh tubuh Murong Yi menegang, dan pupil matanya bergetar hebat saat berkontraksi. Konfrontasi pertama antara dia dan Yun Che ternyata berimbang, yang membuatnya merasa kehilangan muka. Oleh karena itu, serangan ini benar-benar tanpa pamrih, menggunakan 100% kekuatannya, ditambah dengan keterampilan gerakan misterius. Sebuah kejutan serangannya pasti akan mengalahkan Yun Che dalam satu pukulan. Namun, serangan penuhnya diblok oleh Yun Che bahkan tanpa mundur selangkah pun. Mustahil, ini tidak mungkin, ini jelas hanya suatu kebetulan. Atau mungkin dia hanya bertahan, dan dia benar-benar menderita luka dalam yang serius. Murong Yi meraung di dalam hatinya, dia tidak bisa menerima bahwa serangan penuhnya diblokir sepenuhnya oleh Zheng Xuan level 2 kecil. Dia berteriak keras, dengan cepat membalikkan badannya, mengangkat lengan kirinya, dan memukul Yun Che dengan pukulan penuh lainnya. Pukulan ini, dia dengan kuat dilawan oleh Yun Che lagi, tanpa memaksanya mundur bahkan setengah langkah. Murong Yi menjadi tidak sabar, dengan wajah cemberut. Dia menggunakan kakinya untuk mengerahkan keterampilan fisik dan misteriusnya secara ekstrim. Tinju, siku, bahu, lutut, kaki dan bagian lain yang dapat digunakan untuk menyerang semuanya dipenuhi dengan kekerasan misterius keterampilan. Dia menyerang Yun Che dengan ganas, dan serangan ganas seperti badai membawa angin badai yang bertahan lama di platform tinggi, melolong tanpa henti. Wajah Yun Che setenang air, dan dia punya cukup waktu untuk menghadapi semua serangan Murong Yi. Setiap kali tubuh kedua orang itu bertabrakan, akan terjadi ledakan yang menggelegar. Meja di bawah kakinya sudah hancur berkeping-keping, dan semakin banyak retakan yang muncul dengan cara yang mengejutkan. Kecepatan muncul dan menyebar. Para penonton benar-benar tercengang. Jika keduanya berimbang dalam konfrontasi pertama, mereka juga bisa memahami bahwa Murong Yi sengaja menahan diri. Tapi sekarang, mata Murong Yi tajam, otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol, dan pembuluh darahnya menyembul. Dia jelas menggunakan seluruh kekuatannya, dan bahkan menggunakan seluruh keterampilan tubuhnya untuk tampil. Namun, meski terjadi puluhan tabrakan berturut-turut dengan Yun Che, dia masih gagal sama sekali. Tidak menang, meskipun dia aktif dan Yun Che bertahan secara pasif, wajah Yun Che terlihat santai dan puas, tidak menunjukkan tanda-tanda tertekan. Semua orang tercengang. Ada kesenjangan 7 tingkat di alam mendalam sejati di antara mereka. Belum lagi para murid, para tetua dan instruktur di pavilion juga memiliki wajah yang terkejut. Mereka dapat melihat dengan jelas apakah Murong Yi telah menggunakan seluruh kekuatannya, namun hasilnya membuat mereka tertegun untuk waktu yang lama. Kesenjangan kekuatan mendalam di antara 7 tingkat alam mendalam sejati tidak diragukan lagi sangat besar, tetapi dengan kekuatan 3000 kg yang dibawa oleh Xie Po dan Dao Fu Tujue, kesenjangan ini telah diatasi, atau bahkan lebih dari yang dibuat ke atas. Lusinan serangan dengan seluruh kekuatannya gagal melakukan apapun pada Yun Che. Ini adalah situasi yang tidak dapat diharapkan oleh Murong Yi. Hatinya menjadi semakin mania, dan tiba-tiba dia meraung. Cahaya dingin memancar dari tangannya, dan segenggam tombak perak yang panjangnya lebih dari 7 kaki tergeletak di tangan Murong Yi, menusuk langsung ke arah Yun Che. Saudara muda Yun, hati-hati. Lan Sueruo, yang telah mengamati situasi di atas panggung dengan gugup di pinggiran kerumunan, tanpa sadar berseru. Dan pemandangan ini juga mengejutkan semua orang.
Seorang murid istana bagian dalam dari Zheng Xuan tingkat 9 mencoba yang terbaik untuk tidak dapat melakukan apapun kepada murid dari Zheng Xuan tingkat kedua yang hampir 3 tahun lebih muda dari dirinya. Ini sangat mengejutkan, itu sudah agak memalukan, tapi tiba-tiba memperlihatkan senjata di tengah pertempuran sengit sungguh memalukan. Murong Yi akan bertindak seperti ini karena hatinya sangat cemas. Dalam lusinan konfrontasi tatap muka ini, dia ketakutan dan merasa telah kehilangan seluruh kemampuannya untuk menyembunyikan wajahnya. Dia bahkan punya firasat bahwa dia akan kalah. Tapi dia tidak bisa kalah, dan dia tidak boleh kalah. Jika dia benar-benar kalah, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di Blue Wind Mendalam Palace di masa depan. Pertempuran ini akan menyebar ke seluruh kota Kekaisaran Changfeng, dan Yun Ce akan terkenal di Changfeng. Tapi Murong Yi, putra Jenderal Agung yang menekan utara, akan menjadi batu loncatan untuk diejek. Dia tidak bisa dikalahkan, apapun yang terjadi, apapun caranya. Tombak ini ditusukkan secara tiba-tiba dan sangat cepat. Yun Ce tidak menyangka bahwa Murong Yi, sebagai murid istana bagian dalam, akan menggunakan cara tercela seperti itu di depan semua orang. Namun, meski dia masih terkejut, tubuhnya tiba-tiba bergoyang. Bayangan hancur Dewa Bintang. Dalam sekejap seperti kilat, Yun Ce bergerak ke samping dalam sekejap, secara sempit menghindari pukulan mustahil ini. Tombak dingin Murong Yi menembus hantu itu, tetapi seperti belatung tarsal, tiba-tiba menyapu langit. Tombak perak menyapu bayangan tombak di seluruh langit, menciptakan badai tombak yang mengerikan dan mengunci tubuh Yun Ce dengan erat. Di dalam bayangan pistol, pergilah ke neraka, naga biru mengaduk laut. Wajah Murong Yi menunjukkan keganasan yang menakutkan, dan teriakan keras di mulutnya bergema di seluruh penonton. Ini adalah salah satu jurus spesial Murong Yi. Dia tidak hanya menggunakan serangan diam-diam dengan senjata tercela, tapi dia juga menggunakan jurus khusus secara langsung. Oh tidak, Qin Wuyu berdiri sambil menangis. Wajahnya penuh keterkejutan, tapi itu semua terjadi terlalu cepat, dia bahkan tidak bisa menghentikannya meskipun dia mau, dan sebagai wasit, dia tidak pernah bisa ikut campur. Yun Ce baru saja meluncurkan Stargate Shattered Shadow, tapi sebelum dia bisa pulih, dia langsung terlibat dalam bayangan pistol. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan raungan rendah, dan energi yang dalam di tubuhnya melonjak untuk melindunginya. Hidup di seluruh tubuh. Ledakan, bayangan tombak Murong Yi menghantam tubuh Yun Ce dengan keras, membuat suara keras seperti gunung runtuh. Kekuatan mendalam pelindung Yun Ce langsung hancur. Aliran darah muncrat dari pinggang dan tulang rusuk yang terkena, dan tubuhnya dia juga terbang keluar dengan kekuatan besar, terbang lebih dari 10 kaki jauhnya, dan menghantam tepi platform tinggi dengan keras. Penonton tiba-tiba berseru kaget. Itu tidak masuk akal. Qin Wuxiang, yang selalu memiliki ekspresi tenang, berdiri dengan alis marah dan menamparkan tangannya di atas meja batu di tangannya. Meja batu itu langsung hancur berkeping-keping. Saudara muda Yun, Lan Suerwo merasa ngeri. Saat darah Yun Ce mengalir keluar, dia merasa seolah-olah jantungnya telah ditusuk dengan keras, tercekik kesakitan. Dia menjerit kesakitan dan hendak berlari dengan putus asa, tapi tiba-tiba dia melihat Yun Ce berdiri perlahan di tepi platform tinggi. Keributan penonton tiba-tiba berhenti, mata semua orang terbuka lebar, senyum ganas di wajah Murong Yi benar-benar membeku, dan bahkan Qin Wuyu dan Qin Wuxiang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Yun Ce baru saja menerima pukulan telak dari naga biru mengaduk laut milik Murong Yi. Ini adalah salah satu dari 3 jurus pamungkas dalam teknik tombak naga biru, yang sangat sulit untuk dipraktikkan. Setelah berhasil dilepaskan, kekuatannya cukup kuat untuk mendorong ombak dan menghancurkan bebatuan. Ketika itu mengenai Yun Ce, raungannya begitu memekakkan telinga hingga bahkan bisa menghancurkan sepotong baja pun. Semua orang berpikir bahwa bahkan jika Yun Ce tidak mati karena pukulan ini, dia akan terluka parah dan tidak sadarkan diri selama 10,5 hari dalam keadaan yang paling masuk akal. Namun, tidak ada yang menyangka dan tidak percaya bahwa Yun Ce benar-benar berdiri. Dia berdiri, dan Yun Ce, yang berdiri lagi, memiliki ekspresi tenang yang menakutkan di wajahnya. Wajah tampannya hanya dipenuhi dengan lingkaran. Tidak ada pucat karena luka serius, tidak ada rasa sakit, atau bahkan kemarahan apapun. Dia berbalik dan menghadap Murong Yi tanpa ekspresi, kecuali bekas darah panjang di pinggangnya, tidak ada bekas luka dimanapun di tubuhnya.
Bahkan Yun Che sendiri tidak menyangka bahwa kemampuan pertahanan fisik yang dihasilkan oleh seni Buddha Agung tingkat pertama ternyata menakutkan. Kamu, pupil mata Murongyi melebar melihat Yun Che yang berdiri di depannya lagi, tangan kanannya yang memegang tombak mulai bergetar tak terkendali. Yun Che perlahan mengangkat tangannya, dan ada kilatan cahaya hitam di tangannya, pedang berat tuan yang besar muncul di tangannya, dan saat pergelangan tangan Yun Che tenggelam, pedang itu terbanting ke tanah. Dengan suara keras, platform tinggi di bawah kaki Yun Che langsung runtuh, aura yang berat dan menindas, seperti kedatangan seorang tuan, menyelimuti hati semua orang, benar-benar mencekik mereka. Bersambung.